Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Treningsi. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang obat-obatan respiratori secara umum yang akan dibagi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Oliviani. Saya dari program PSIK 1B. Saya di sini akan menjelaskan tentang obat-obatan batuk. Yang saya akan jelaskan itu ada 5, yaitu tentang definisi, fase batuk, klasifikasi berdasarkan durasi, klasifikasi berdasarkan klinik, dan terapi. Definisi batuk yaitu proses ekspiritasi yang eksploratif yang memberikan mekanisme proteksi normal untuk membersihkan saluran pernapasan dari adanya ekskresi atau benda asing yang mengganggu. Bukan penyakit, tetapi merupakan gejala atau tanda adanya gangguan pada saluran pernapasan. Di sisi lain, batuk juga merupakan salah satu jalan penyebarnya infeksi. Fase batuk itu terbagi menjadi 3, yaitu ada fase inspirasi atau influsi, ada fase kompleksi, ada fase inspirasi atau eksklusi. Fase inspirasi atau influsi itu infilasi dalam volume paru meningkat. Terus ada fase kompreksi. Fase kompreksi itu penutupan glotis udara dalam paru tertekan. Yang ketiga itu ada fase ekspiritasi atau eksklusi. Glotis terbuka mendadak, pengeluaran udara tepat diikuti sekret atau bahan lain. Klasifikasi berdasarkan durasi, yaitu ada 3, yaitu akut, subakut, dan kronis. Kalau akut itu batuk yang terjadi sekurang dari 3 minggu. Kalau subakut itu batuk yang terjadi selama 3-8 minggu. Kalau misalnya kronis, batuk yang berlangsung lebih dari 8 minggu. Akut, penyebab dari akut itu ISPA, yaitu namun bisa juga karena pneumonia, pulmonary embolism atau congestive heart failure. Penyebab dari subakut itu jika batuk terjadi setelah kejadian ISPA yang tidak terkomplikasi pneumonia-nya. Yang kedua itu, jika pasien melaporkan adanya pronasal drips diatasi dengan obat common cold, tetapi batuk masih bertahan. Kronis, penyebabnya itu pada perokok itu mungkin disebabkan oleh COVID. Pada non-perokok itu yang hasil fototoksinnya normal dan tidak sedang menggunakan acid. Terus evaluasi perlu dilakukan dengan melihat riwayat penyakit, obat yang disebabkan atau penyakit. Terus selain itu, secara empirik dapat dilakukan yaitu 1. Hindari racun, hentikan obat-obatan yang mungkin menyebabkan batuk, identifikasi adanya bronkitis kronis, terus identifikasi ada tidaknya penurunan BB atau gejala penyakit serius lainnya seperti demam, menggigil, TBC paru, hemortis atau darah sputum atau BB turun, kanker paru, terus pendal edema atau lain-lainnya. Nah, klasifikasi berdasarkan tanda klinik itu terbagi menjadi 2, yaitu ada batuk kering dan batuk berdahak. Kalau batuk kering itu biasanya terjadi seiring kali sangat mengganggu jika dimaksudkan untuk membersihkan saluran pernapasan pada kondisi tertentu. Berbahaya itu habis misalnya kita selesai pasca operasi. Terus kalau batuk berdahak itu mekanisme mengeluarkan sekret atau benda asing dari saluran pernapasan. Nah, terapi itu ada 2, yaitu ada tujuan terapi dan strategi terapi. Kalau tujuan terapi itu ada 2, yaitu menghilangkan gejala batuk, menghilangkan penyakit atau kondisi penyebab batuk. Terus kalau misalkan strategi terapi itu ada 3, yaitu
menggunakan obat-obatan antitutif atau ekskloran. Terus yang kedua itu menggunakan obat-obatan sesuai dengan penyebabnya. Yang ketiga itu menghentikan menggunakan obat-obatan yang menyebabkan bisa batuk gitu. Perkenalkan, nama saya Alsania Lestarini dari PSIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat asma. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari asma. Asma yaitu kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan pada saat bernapas. Asma juga bisa ringan atau bisa juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Atau juga definisi dari asma yaitu gangguan inflamatori kronik dari saluran pernapasan di mana terdapat banyak sel dan elemen selular yang memainkan peranan, terutama sel mast, eosinofil, makrofag, neutrofil, dan sel epitelial. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik asma. Yang pertama, meningkatkan respon saluran pernapasan terhadap berbagai stimulus. Yang kedua, kerusakan saluran napas yang bersifat reversibel. Yang ketiga, inflamasi saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu tanda dan gejala asma. Yang pertama itu kesulitan bernapas, terus dada terasa sesak, batuk terutama malam hari, terus wheezing, napas berbunyi, napas pendek, cemas, gelisah, dan yang terakhir yaitu hipoksemia. Berikutnya yaitu klasifikasi asma. Perlu diketahui sebagai pendekatan untuk pengobatan asma, kalian harus mengetahui klasifikasinya. Yang pertama yaitu berdasarkan penyebab. Yang pertama itu asma alergi. Terus yang kedua asma non-alergi atau idiosinkrasi. Dan yang terakhir yaitu campuran asma alergi dan non-alergi. Ini yang berdasarkan penyebab. Yang kedua itu berdasarkan organ yang diserang. Ada asma bronkial dan yang kedua asma kardiak. Yang ketiga yaitu berdasarkan waktu gejala. Yang pertama ada asma musiman, muncul pada musim tertentu seperti musim hujan atau musim semi. Terus yang kedua ada asma kronik, gejala timbul terus menerus. Terus yang terakhir ada asam intermittent, gejala timbul secara berkala, dapat dalam hitungan minggu, bulan, dan tahun. Yang terakhir yaitu penanganan asma, dibagi menjadi dua, yaitu ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Yang terapi non-farmakologi yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menghindari stimulus asma. Yang kedua, indukasi pasien, dan yang terakhir yaitu periodic assessment dan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpat Wirangga. Saya akan menjelaskan obat histamin dan antihistamin. Definisi, efek, antagonis reseptor H1 dan H2. Saya akan menjelaskan histamin terlebih dahulu. Histamin adalah reaksi imun atau daya tahan tubuh. Efek dari histamin adalah ada pada efek pada sistem kardiovaskular, efek pada sistem saluran pencernaan, efek pada bronkus dan otot paus organ lainnya. Efek pada sistem kardiovaskular, histamin eksogen menyebabkan penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik melalui vasodilatis dan diikuti dengan mekanisme hematosis berupa peningkatan denyut jantung. Efek pada saluran pencernaan, pada dosis besar histamin eksogen dapat memacu sekresi asam lambung melalui aktivitas reseptor H2.
efek pada bronkus dan otot polos organ lain. Histamin menyebabkan timbulnya bronkokontriksi. Ada efek histamin lainnya. Efek histamin pada lainnya adalah kontraksi otot polos mata, sal kemih, organ genital. Sekarang saya akan menjelaskan antihistamin. Antihistamin adalah obat yang biasa digunakan meredakan gejala alergi akibat sederet pemicu tersebut. Obat ini diperlukan untuk mengatasi kondisi histamin. Efek obat antihistamin adalah: efek antihistamin ada sedasi, efek anti-mual, anti-muntah atau deksalimin. Mempunyai efek mencegah mabuk gerak atau motion sickness, tetapi tidak menghilangkan mabuk yang sudah ada. Ada efek anti-parkinsonisme dan anti-musklinik. Obat antihistamin golongan etanolamin dan entildiamin yang punya efek antimusklinik sering menimbulkan resistensi urin atau penghilatan kabur, dapat untuk mengurangi rhinorea. Ada efek blokade adrenoseptor A dan antiserotin dan antiestetik lokal. Obat antihistamin mempunyai efek blokade yang mengakibatkan tekanan darah turun. Sekarang saya akan menjelaskan antagonis reseptor H1. Umumnya disebut obat antihistamin atau antihistaminika. Ialah antagonis H1 yang bereaksi melalui blokade reseptor histamin H1. Sedangkan efeknya pada reseptor H2 dan H3 dapat diabaikan. Contoh obatnya ada loratadin, terpenadin, dan estamizol. Efeknya mengantuk sangat lemah. Sekarang saya akan menjelaskan reseptor H2. Antagonis reseptor H2 dapat menimbulkan timbulnya bradykardsia sebagai granulositifenia. Turunan ketiga dari imidazol, misalnya simedidin, tidak punya gugus steroida sehingga relatif tidak menimbulkan granulositifenia. Senyawa lain seperti ranitidin, oximatidin, parmotidin, dan mijatidin merupakan antagonis reseptor H2 baru yang aman atau lebih aman. Antagonis reseptor H2 dalam klinik digunakan pada terapi ulkus peptik, sindroma Zollinger-Ellison, dan keadaan hipersiditas. H2 dapat menimbulkan timbulnya bradykardsia sebagai granulositifenia. Turunan ketiga dari imidazol, misalnya simedidin, tidak punya gugus steroida sehingga relatif tidak menimbulkan granulositifenia. Senyawa lain seperti ranitidin, oximatidin, parmotidin, dan mijatidin merupakan antagonis reseptor H2 baru yang aman atau lebih aman. Antagonis reseptor H2 dalam klinik digunakan pada terapi ulkus peptik, sindroma Zollinger-Ellison, dan keadaan hipersiditas. Perkenalkan, nama saya Aida Safitri dari Universitas Paletehan Prodi PSIK 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai serotonin. Baik, langsung saja. Serotonin adalah neurotransmitter, zat kimia yang digunakan untuk membawa pesan antar neuron. Meskipun hanya sekitar 1% dari serotonin tubuh berada di otak, serotonin memiliki efek mendalam pada fungsi otak. Biasanya 99%, sisanya membawa pesan di tempat lain di tubuh, seperti sumsum tulang belakang dan otak. Nah, biasanya tuh pada manusia, serotonin disintesis dari triptopan dalam makanan yang mula-mula mengalami hidroksilasi menjadi hidrokstriptopan atau bisa disingkat 5-HTP. Kemudian, dia mengalami dekarboksilasi menjadi 5-hidrokstriptamin atau 5-HT ya, serotonin. Dalam keadaan normal hanya 2% triptopan yang dibuat menjadi serotonin. Nah, serotonin itu biasanya terdapat dalam sel-sel entrokmafin ya, saluran cerna, trombosit, dan sebagai neurotransmitter di SSP. Dalam tubuh manusia, serotonin disimpan dalam granul-granul, biasanya granul-granul sitoplasmik. Sebagian besar 90% serotonin yang terdapat dalam tubuh disimpan dalam sel argentavin dan sel enterokromafin dalam mukosa saluran cerna. Nah, mekanisme kerja si serotonin ini itu langsung menstimulasi otot-otot polos dan juga menstimulasi serabut saraf, dan efek ini
sulit untuk dipisahkan. Biasanya efek ini tuh sulit sekali untuk dipisahkan. Pada kulit biasanya terlihat kemerahan, terus yang menyala yang menunjukkan vasodilatasi. Mekanisme kerja serotonin itu biasanya dia tuh langsung menstimulasi otot-otot polos dan juga menstimulasi serabut saraf, dan efek ini sulit untuk dipisahkan biasanya ya. Terus pada kulit biasanya terlihat kemerahan menyala yang menunjukkan vasodilatasi beberapa pembuluh darah kecil, khususnya venula secara fisiologis. Serotonin mempunyai peranan dalam regulasi motilitas saluran cerna dan juga sebagai neurotransmitter non-kolinergik pada beberapa daerah di SSP. Nah, fungsi si serotonin itu biasanya kalau misalkan pada darah, ketika menggumpal, trombosit akan mengeluarkan simpanan serotonin yang berfungsi sebagai vasokonstriktor dan membantu mengatur hemostatis dan pembekuan darah. Serotonin juga berkontribusi dalam pertumbuhan beberapa jenis sel yang turut berperan dalam penyembuhan luka. Nah, pada tekanan darah itu biasanya efek trifasik dimulai dengan penurunan tekanan darah, terutama karena stimulasi eferen, biasanya ventrikular ya, diikuti oleh suatu peningkatan tekanan darah karena efek vasokonstriktor dan stimulasi kemorestor. Biasanya kemorestor gitu ya, agak sembelit. Terus juga pada bagian pembuluh darah menyebabkan vasokonstriksi. Oleh karena itu, serotonin disebut juga sebagai vasoton. Efek ini terutama terlihat jelas pada pembuluh darah ginjal, selaput otak, paru-paru. Nah, pada sistem respirasi pernapasan, serotonin menstimulasi langsung otot polos, bronkus, bronkonstriksi ya, pada berbagai binatang dan pada penderita asma biasanya. Pada saraf, stimulasi ujung saraf sensoris menimbulkan rasa nyeri hebat biasanya ya. Nah, serotonin sangat kompleks dan tidak dipahami sepenuhnya. Terlalu sedikit si serotonin biasanya dapat menyebabkan depresi. Dan obat-obatan yang meningkatkan kadar serotonin otak itu disebut dengan SSRI, atau kepanjangan dari Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Dapat mengurangi depresi itu biasanya ya. Namun, obat-obatan tersebut juga dapat menyebabkan efek samping seperti insomnia, kecemasan, dan hilangnya libido. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang antiserotonin. Antiserotonin adalah obat-obatan yang banyak melawan efek. Nah, antiserotonin ini pada umumnya itu hanya dapat menghambat sebagian efek. Nah, jadi antiserotonin ini bekerja hanya di reseptor serotonin pada organ tertentu. Lanjut, kita akan saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerjanya seperti apa. Oke, lanjut penjelasan tentang mekanisme kerja antiserotonin. Mekanisme kerja antiserotonin itu sebenarnya menghambat secara bersaing atau antagonis kompetitif. Nah, terdapat bermacam-macam mekanisme kerjanya, yaitu cara kerjanya itu ada yang pertama ada LSD, metisergid, dan ciproheptadin bekerja secara bersaing atau antagonis kompetitif dengan serotonin dan tidak mempunyai efek stimulasi. Baik, yang kedua itu ada triptamin, golongan idol acetamirin dan guanidin mempunyai efek yang sama dengan serotonin dosis tinggi, yaitu mula-mula menjadi efek penghambat, kemudian diikuti oleh efek perangsang pada reseptor serotonin. Nah, lanjut ke penjelasan penggolongannya, yaitu ada penggolongan yang pertama adalah penggolongan antihistamin termasuk ciproheptadin, etilandiamin, dan fenotiazin. Nah, yang kedua itu ada golongan alkaloid ergo termasuk metisergid, asam lisergat, dietitamid, LSD, dan bromo LSD. Yang ketiga itu ada golongan senyawa idol termasuk derivan, gramid, harmin, triptamin. Nah, yang keempat itu ada golongan penghambat adrenergic termasuk
fenoxibenzamin dan Saya akan menjelaskan siproheptadin. Siproheptadin merupakan antagonis histamin H1 dan serotonin yang kuat. Siproheptadin melawan efek bronkonstriksi akibat pemberian histamin pada marmot dengan potensi yang menyamai atau melampaui antihitamin yang paling kuat. Obat ini menghambat efek bronkonstriktor, stimulasi rahim, dan udema oleh serotonin pada hewan percobaan dengan aktivitas yang sebanding atau melebihi LSD. Siproheptadin bermanfaat untuk pengobatan alergi kulit seperti dermatosis, pruritik yang tidak teratasi dengan antihitamin. Berdasarkan efek antiserotoninnya, obat ini digunakan pada Dumping syndrome pasca gastrektomi dan hipermotilitas usus pada karsinoid. Efek sampingnya adalah ngantuk, mulut kering, mual, pusing, dan sering menyebabkan berat badan bertambah, menambah nafsu makan. Mentisegrit menghambat efek vaskulatriksi dan prosor serotonin pada otot vaskuler. Efek terhadap susunan saraf sangat kecil. Indikasi obat ini dapat digunakan untuk mencegah serangan migrain dan sakit kepala vaskuler lainnya. Penggunaan profilaksis mengurangi frekuensi dan intensitas serangan sakit kepala. Mentisegrit tidak bermanfaat pada migrain akut, bahkan merupakan kontraindikasi. Mentisegrit berguna untuk pengobatan diare dan malaabsorpsi pada pasien karsinoid dan Dumping syndrome pasca gastrektomi. Efek samping mentisegrit adalah terjadinya gangguan saluran cerna berupa diare, kejang perut, mual, dan muntah. Efek samping lainnya insomnia, nervositas, euforia, halusinasi, bingung, kelemahan badan, dan nafsu makan hilang.